Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai bernama Desa Lautan Indah, tersimpan sebuah legenda kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang keberadaan makhluk setengah manusia dan setengah ikan yang dikenal sebagai Putri Duyung. Legenda ini begitu lekat dengan kehidupan masyarakat desa, terutama bagi mereka yang sehari-hari bergantung pada laut. Masyarakat percaya bahwa di kedalaman laut yang gelap dan tenang, hidup makhluk-makhluk dengan kekuatan luar biasa yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, legenda ini mulai memudar, terutama di kalangan generasi muda. Anak-anak muda di desa lebih mempercayai sains dan penjelasan rasional daripada cerita-cerita kuno yang dianggap tahayul. Bagi mereka, kisah tentang Putri Duyung hanyalah mitos, cerita yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh di laut. Di antara para pemuda desa, ada seorang nelayan muda bernama Arka. Ia dikenal sebagai sosok pemberani dan pekerja keras. Setiap hari, Arka menghabiskan waktunya di laut, memancing ikan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Meskipun ia sering mendengar cerita tentang Putri Duyung dari orang-orang tua di desa, Arka tak pernah benar-benar mempercayainya. Baginya, laut hanyalah tempat kerja yang penuh dengan misteri alam, bukan makhluk mitologis. Namun, suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di atas laut, Arka mengalami sesuatu yang luar biasa. Saat itu, ia sedang memancing sendirian di tengah laut, menikmati ketenangan malam. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sesuatu berkilauan di permukaan air. Pada awalnya, ia berpikir itu hanya pantulan cahaya bulan di atas ombak. Tetapi setelah diperhatikan lebih seksama, ia menyadari ada sesuatu yang bergerak di antara gelombang. Dengan penuh rasa penasaran, Arka mendekati sumber cahaya itu. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat sesosok tubuh manusia yang setengah tertutup oleh sirip ikan besar. Makhluk itu muncul dari balik ombak, memperlihatkan wajah seorang wanita cantik dengan mata biru yang bersinar terang. Rambutnya panjang dan berkilauan, seolah-olah terbuat dari mutiara laut. Tak ada keraguan lagi, itu adalah Putri Duyung, makhluk legendaris yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita. Arka terdiam, tubuhnya kaku oleh keindahan makhluk itu. Putri Duyung tersebut hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa, namun tatapannya terasa dalam dan menembus hati Arka. Sebelum Arka sempat berkata apapun, Putri Duyung itu tiba-tiba menyelam dan menghilang ke dalam laut yang gelap. Setelah Putri Duyung menghilang, Arka merasa seolah-olah dirinya terbangun dari mimpi. Ia segera mendayung perahunya kembali ke tepi pantai, masih dengan perasaan yang bercampur antara takut dan penasaran. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Apakah benar yang dilihatnya adalah Putri Duyung, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh cahaya bulan dan ombak? Keesokan harinya, Arka tidak bisa menahan diri untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada orang-orang desa. Namun,
Seperti yang sudah diduganya, tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Kebanyakan orang tertawa mendengar ceritanya, menganggap Arka telah bermimpi atau berhalusinasi karena terlalu lelah bekerja di laut. Namun, ada satu orang tua di desa bernama Pak Darmo yang mendengarkan cerita Arka dengan serius. Pak Darmo adalah sosok yang dihormati di desa itu. Ia dikenal sebagai orang bijak yang memiliki pengetahuan luas tentang sejarah dan legenda desa. Meskipun usianya sudah lanjut, ingatannya tentang masa lalu desa Lautan Indah masih sangat tajam. Ketika Arka bercerita tentang pertemuannya dengan Putri Duyung, Pak Darmo tidak tertawa. Sebaliknya, ia memandang Arka dengan sorot mata penuh pemahaman dan mengajak Arka untuk berbicara lebih lanjut di rumahnya. Di rumah Pak Darmo, Arka mendengarkan cerita yang selama ini jarang diungkapkan. Pak Darmo menjelaskan bahwa berabad-abad yang lalu, Putri Duyung bukan hanya mitos, melainkan kenyataan yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka adalah makhluk yang sangat cantik, namun juga penuh misteri. Tidak sedikit pelaut yang hilang di laut setelah melihat sosok Putri Duyung, dan beberapa orang percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memikat manusia, membuat mereka meninggalkan dunia daratan dan masuk ke dalam laut, tidak pernah kembali lagi. Putri Duyung itu bisa menjadi teman atau musuh, kata Pak Darmo dengan suara lembut namun tegas. Kadang-kadang mereka muncul untuk meminta bantuan, tapi kadang-kadang mereka datang membawa bencana. Kau harus berhati-hati jika kau benar-benar melihatnya. Kata-kata Pak Darmo terus terngiang di benak Arka. Ia mulai merasa bahwa pertemuannya dengan Putri Duyung itu bukan kebetulan semata. Ada sesuatu yang lebih dalam dan misterius di balik kehadiran makhluk itu. Arka pun merasa semakin terdorong untuk mencari tahu kebenaran di balik legenda ini. Beberapa malam setelah pertemuannya yang pertama, Arka memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia melihat Putri Duyung itu. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan makhluk tersebut dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikirannya. Setiap malam, ia pergi memancing di tempat yang sama, menunggu dengan sabar sambil berharap Putri Duyung itu akan muncul kembali. Akhirnya, pada suatu malam yang tenang, ketika laut tampak seperti cermin, Putri Duyung itu kembali muncul. Kali ini, ia mendekati perahu Arka dengan lebih dekat dan berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya lembut, seperti bisikan angin di tengah malam. Aku membutuhkan bantuanmu, kata Putri Duyung itu. Arka terkejut mendengar makhluk itu berbicara dalam bahasa yang dimengerti olehnya. Apa yang bisa aku lakukan? Tanyanya dengan hati-hati. Putri Duyung itu kemudian mengungkapkan bahwa di kedalaman laut terdapat harta karun yang menjadi sumber kekuatan para Putri Duyung. Namun, harta itu telah dicuri oleh manusia ratusan tahun yang lalu dan disembunyikan di suatu tempat yang hanya bisa diakses oleh manusia. Tanpa harta itu, kekuatan para Putri Duyung semakin melemah dan mereka terancam punah.
Ia meminta Arka untuk membantu menemukan harta itu dan mengembalikannya ke laut. Arka merasa ada sesuatu yang aneh dan misterius dalam permintaan itu, namun ia sudah terlanjur terpikat oleh Putri Duyung. Kesedihan di mata makhluk itu membuatnya merasa iba. Tanpa berpikir panjang, Arka setuju untuk membantu. Perjalanan berbahaya ke dasar laut. Malam itu, Arka memulai petualangan yang penuh bahaya. Dengan bantuan Putri Duyung yang membimbingnya dari bawah air, Arka menyelam ke dasar laut yang gelap dan misterius. Laut malam itu sangat tenang, tetapi di bawah permukaannya, arus laut kuat seolah-olah berusaha menariknya ke dasar yang lebih dalam. Arka harus melewati karang-karang tajam dan gua-gua bawah laut yang gelap. Setiap langkahnya terasa semakin berat, namun keberadaan Putri Duyung di sisinya memberikan ketenangan dan keberanian. Setelah berjam-jam berjuang melawan arus dan menghindari bahaya, akhirnya mereka tiba di sebuah gua bawah laut yang besar. Di dalam gua itu, Arka melihat sebuah peti emas yang telah lama terkubur di bawah lumut dan karang. Saat Arka mendekat untuk membuka peti itu, tiba-tiba laut di sekitarnya berubah menjadi gelap gulita. Suara gemuruh yang mengerikan terdengar dari kejauhan, dan dari balik kegelapan, muncul makhluk laut raksasa yang mengerikan. Makhluk itu lebih besar dari perahu manapun yang pernah dilihat Arka. Ia mengeluarkan raungan keras, seolah-olah marah karena ada yang berani menyentuh peti tersebut. Arka panik dan merasa ini adalah akhir dari hidupnya. Namun, sebelum makhluk itu sempat menyerangnya, Putri Duyung tiba-tiba muncul dan berdiri di antara Arka dan monster laut tersebut. Dengan suara lembut namun tegas, ia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Arka. Ajaibnya, makhluk laut raksasa itu berhenti dan perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan laut. Setelah suasana kembali tenang, Putri Duyung menatap Arka dengan senyum tipis. "Kau telah menyelamatkan kami," katanya sambil mengambil peti emas itu. "Kini kekuatan kami kembali." Arka kembali ke desa dengan selamat, tetapi ia memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Meskipun ia tahu bahwa apa yang dialaminya adalah nyata, Arka merasa lebih baik jika rahasia itu tetap tersimpan di kedalaman laut, bersama para Putri Duyung yang terus menjaga harta karun mereka. Setiap kali angin laut berhembus di malam hari, Arka seringkali mendengar bisikan halus yang memanggilnya dari kejauhan, bisikan dari Putri Duyung yang tak pernah benar-benar meninggalkan hidupnya. Kini, Arka hidup dengan pengetahuan bahwa di balik ketenangan laut, tersembunyi dunia lain yang penuh misteri dan keajaiban, dunia di mana manusia dan Putri Duyung pernah saling bersinggungan dalam legenda yang tak lekang oleh waktu.